Selamat pagi semuanya, selamat berjumpa di mata kuliah perancangan basis data. Materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah mengenai Entity Relationship Diagram. Seluruh materi yang saya jelaskan di video ini saya ambil dari buku basis data yang disusun oleh Fatansyah pada tahun 2018. Pertama kita bahas dulu tentang fakta dunia nyata atau real world. Jadi istilah dunia nyata di sini merujuk pada semesta atau keseluruhan data yang belum terstruktur, yang secara nyata itu ada atau terkait dalam sebuah lingkup topik yang sedang ditinjau. Dalam dunia nyata, data itu berasal dari apa yang kita miliki atau apa yang kita ketahui. Data ini kemudian bisa kita simpan untuk dilihat kembali pada saat yang lain, atau data ini bisa diolah lebih lanjut untuk mendapatkan informasi yang kita inginkan. Ada dua pertanyaan menyangkut pemodelan data yang berasal dari dunia nyata, yaitu pertama, penerapan data dari dunia nyata ke dalam sebuah basis data mensyaratkan adanya struktur atau keteraturan data yang ingin disimpan. Lalu dengan struktur data yang bagaimana data itu akan diimplementasikan dalam sebuah basis data secara fisik? Pertanyaan kedua adalah, apa saja karakteristik atau properti dari suatu data yang akan disimpan dan bagaimana sebaiknya data tersebut direpresentasikan oleh struktur fisik? Nah, untuk menjawab dua pertanyaan di atas, kita akan tinjau sebuah dunia nyata dalam sistem perkuliahan. Sebagai contoh, di sebuah perguruan tinggi yang kita sebut sebagai X, kita mengetahui adanya fakta mengenai mahasiswa, dosen, kurikulum, ruang kuliah, penilaian, ujian, hingga praktikum. Fakta apa yang kita ketahui ini yang nantinya akan diimplementasikan ke dalam basis data dapat dibatasi atau diperluas tergantung pada informasi apa yang kita inginkan. Misalnya, kita dapat saja menambahkan data penjadwalan kuliah dan kehadiran mahasiswa jika memang ada kebutuhan terhadap informasi tersebut. Selanjutnya, kita harus mengelompokkan data tersebut dalam satuan-satuan data yang juga harus merepresentasikan adanya hubungan antar satuan-satuan data. Satuan data yang satu akan memiliki karakteristik yang berbeda dengan satuan data yang lain, yang dideskripsikan dengan adanya sejumlah atribut. Misalnya, satuan data mahasiswa kita bisa deskripsikan dengan atribut-atribut NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, dan tanggal lahir. Atribut tersebut bisa kita batasi atau kita perluas lagi, misalnya dengan menambahkan tempat lahir, jurusan, nama orang tua, agama, dan sebagainya. Karena dunia nyata ini penuh dengan data yang tidak teratur dan banyak hal yang harus dipertimbangkan, maka akan cukup sulit dan sangat riskan jika kita mencoba mengimplementasikan langsung apa yang ada di dunia nyata ke dalam sebuah basis data fisik. Oleh karena itu, kita membutuhkan model data logik. Salah satu bentuknya adalah model Entity Relationship Diagram. Apa itu model Entity Relationship Diagram? Jadi pada model data Entity Relationship atau ER model, semesta data yang ada di dunia nyata diterjemahkan dengan memanfaatkan sejumlah perangkat konseptual menjadi sebuah diagram data yang umum disebut sebagai Entity Relationship Diagram atau disingkat ERD. Ada dua komponen utama pembentuk IR model, yaitu yang pertama entitas atau entity, dan yang kedua adalah relasi atau relation. Kedua komponen tersebut, baik entitas maupun relasi, akan dideskripsikan melalui sejumlah atribut atau properti. Sekarang kita bahas dulu tentang entity dan entity set. Entity atau entitas itu merupakan individu
yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Sekelompok entitas yang sejenis dan berada dalam lingkup yang sama itu akan membentuk sebuah himpunan entitas atau entity set. Sebagai contoh, kita punya informasi di dunia nyata tentang mahasiswa yang terdiri dari NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, dan tanggal lahir. Di mana setiap baris data yang ada di dalam informasi tersebut, seperti contohnya di sini adalah NIM 1000001 dengan nama mahasiswa Ali Akbar, alamatnya di Jalan Dago Pojok 91 Bandung 40135 dengan tanggal lahir 2 Januari 1992 dikatakan sebagai entitas 1. Demikian juga dengan baris data kedua dikatakan sebagai entitas 2, baris data ketiga dinyatakan sebagai entitas 3, dan baris data keempat dinyatakan sebagai entitas 4. Sedangkan NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, dan tanggal lahir yang ada di sini sebagai judul informasi di tabel ini disebut sebagai atribut. Seluruh entitas ini dari entitas 1, entitas 2, entitas 3, dan entitas 4 itu akan bergabung dan membentuk sebuah himpunan entitas yang disebut sebagai mahasiswa. Berikutnya kita bahas tentang atribut. Jadi setiap entitas itu pasti memiliki atribut yang mendeskripsikan karakteristik atau properti dari entitas tersebut. Penetapan atribut bagi sebuah entitas umumnya memang didasarkan pada fakta dunia nyata, tetapi tidak selalu seperti itu. Nanti pada materi normalisasi kita akan belajar karena adanya proses normalisasi atau adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu akan ada sejumlah atribut yang sebenarnya tidak ada dalam dunia nyata, tetapi perlu kita tambahkan. Atribut sebenarnya identik dengan pemakaian istilah kolom dalam model basis data relasional. Nah, atribut-atribut ini dapat dibedakan berdasarkan sejumlah pengelompokannya yang akan kita bahas ya. Yang pertama, kita perlu tahu dulu apa itu kunci atau key. Pada dasarnya key itu adalah satu atau gabungan dari beberapa atribut yang dapat membedakan semua baris data atau row dalam tabel secara unik. Artinya, jika suatu atribut dijadikan sebagai key, maka tidak boleh ada dua atau lebih baris data dengan nilai yang sama untuk atribut tersebut. Ada 3 macam key yang dapat diterapkan pada suatu tabel, yaitu super key, candidate key, dan primary key. Pertama, kita bahas tentang super key. Super key itu bisa terdiri dari satu atau lebih dari satu atribut atau kumpulan atribut yang dapat membedakan setiap baris data dalam sebuah tabel secara unik. Bisa saja terjadi ada lebih dari satu kumpulan atribut yang bersifat seperti super key pada sebuah tabel. Misalnya pada tabel mahasiswa yang menjadi super key adalah pertama, kumpulan dari atribut NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, dan tanggal lahir. Ya, jadi seluruh kolom yang ada di tabel mahasiswa digabungkan menjadi super key. Ya, dengan pertimbangan bahwa tidak ada baris data dari gabungan data ini yang sama di dalam sebuah tabel. Kemudian kemungkinan super key yang kedua adalah gabungan atau kumpulan dari atribut NIM, nama mahasiswa, dan alamat mahasiswa. Jadi diambil hanya 3 kolom dari tabel mahasiswa untuk bergabung membentuk super key. Kemudian kemungkinan yang ketiga itu adalah kumpulan dari atribut NIM dan nama mahasiswa. Jadi hanya diambil 2 kolom di dalam tabel mahasiswa untuk menjadi super key. Yang keempat kemungkinannya adalah atribut nama mahasiswa saja, asal kita bisa menjamin tidak ada nilai yang sama untuk atribut ini.
Dan yang terakhir adalah atribut NIM saja sebagai super key. Jadi untuk tabel mahasiswa ada 5 kemungkinan super key seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian kandidat key. Kandidat key itu merupakan kumpulan atribut minimal yang dapat membedakan setiap baris data dalam sebuah tabel secara unik. Sebuah kandidat key tidak boleh berisi atribut atau kumpulan atribut yang telah menjadi super key yang lain. Nah, di sini sebuah kandidat key pastilah super key, tetapi tidak sebaliknya. Kalau dilihat dari tabel mahasiswa tadi ada 5 super key, yaitu pertama gabungan dari kolom NIM nama, kemudian kalau kita lihat kembali di sini di super key ya, tadi pada tabel mahasiswa yang menjadi super key adalah pertama itu gabungan dari NIM nama mahasiswa, alamat mahasiswa dan tanggal lahir. Kemudian yang kedua gabungan dari NIM nama mahasiswa dan alamat mahasiswa. Yang ketiga adalah gabungan dari NIM dan nama mahasiswa. Yang keempat adalah atribut nama mahasiswa dan yang kelima adalah atribut NIM. Untuk menentukan kandidat key, kita lihat dari super key ini mana kandidat super key yang jumlah atributnya paling sedikit. Jadi kalau kita lihat pada tabel mahasiswa, ada 2 super key yang atributnya paling sedikit, yaitu nama mahasiswa dan NIM. Karena hanya terdiri dari 1 atribut saja. Nah, kemudian dari nama dan NIM ini kita katakan yang bisa menjadi kandidat key adalah ya, NIM dan nama mahasiswa. Dengan syarat nama mahasiswa ini kita bisa menjamin tidak ada nilai yang sama untuk atribut ini. Sehingga ya kita bisa lihat di sini bahwa pada suatu tabel itu bisa lebih dari 1 kandidat key. Ya, jadi pada sebuah tabel itu bisa saja tabel memiliki lebih dari 1 kandidat key, sama seperti super key tadi. Kemudian primary key. Salah satu dari kandidat key, jika memang ada lebih dari 1 ya di kandidat key-nya, kalau cuma 1 yang di kandidat key maka dia akan otomatis menjadi primary key. Tetapi kalau lebih dari 1 maka kita harus pilih salah satu dari kandidat key sebagai primary key. Nah, untuk memilih primary key dari sejumlah kandidat key itu ada syaratnya, yaitu pertama, key tersebut lebih natural atau alami untuk dijadikan sebagai acuan. Yang kedua, key tersebut lebih ringkas. Dan yang ketiga, jaminan keunikan key tersebut lebih baik. Jadi kalau pada tabel mahasiswa, tadi kandidat key-nya ada 2, yaitu NIM dan nama mahasiswa, maka yang lebih tepat dijadikan sebagai primary key adalah NIM. Mengapa? Karena nama mahasiswa itu kita tidak bisa menjamin ada mahasiswa, tidak ada mahasiswa yang namanya sama. Ya, karena ada kemungkinan dalam dunia nyata mahasiswa itu punya nama yang sama sehingga tidak dikatakan unik. Oleh karena itu yang kita pilih sebagai primary key adalah NIM. Jadi tabel mahasiswa sekarang sudah memiliki primary key, yaitu atribut NIM. Atribut deskriptif. Atribut deskriptif itu mengacu kepada atribut-atribut yang ada di dalam sebuah tabel yang tidak menjadi atau merupakan anggota dari primary key. Jadi pada tabel mahasiswa tadi primary key-nya adalah NIM, maka sisa atribut yang lain yaitu nama mahasiswa, alamat mahasiswa dan tanggal lahir itu akan menjadi atribut deskriptif. Selanjutnya kita membahas tentang atribut sederhana dan komposit. Atribut sederhana itu adalah atribut atomik yang tidak dapat dipilah lagi atau tidak dapat dipecah lagi. Sedangkan kalau atribut komposit itu adalah atribut yang masih bisa diuraikan lagi menjadi sub-sub atribut yang masing-masing memiliki makna. Sebagai contoh, kita punya informasi tentang mahasiswa yang terdiri dari NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, dan tanggal lahir. Di sini yang menjadi atribut komposit adalah alamat mahasiswa. Mengapa? Karena alamat mahasiswa ini masih bisa dipecah lagi menjadi alamat yang mengacu kepada nama jalan dan nomor rumah, kemudian kota, dan kode pos. Jadi alamat mahasiswa ini kita bisa pecah menjadi 3 atribut, yaitu alamat, kota, dan kode pos. Nah, di sini alamat, kota, dan kode pos sekarang sudah menjadi atribut sederhana.
Selanjutnya ada atribut bernilai tunggal dan bernilai banyak. Atribut bernilai tunggal atau single value attribute itu ditujukan kepada atribut yang memiliki paling banyak atau maksimum satu nilai untuk setiap baris data. Sebaliknya untuk atribut bernilai banyak itu ditujukan kepada atribut yang dapat kita isi dengan data lebih dari satu tetapi jenisnya sama. Sebagai contoh itu adalah pada informasi mengenai jadwal kuliah yang memuat mata kuliah, waktu perkuliahan, tempat perkuliahan, dan nama dosen yang mengajar. Di sini mata kuliah ini disebut sebagai atribut bernilai tunggal karena dalam satu baris data hanya bisa diisi dengan satu data mata kuliah. Sedangkan waktu di sini kita sebut sebagai atribut bernilai banyak karena di dalam kolom waktu ini kita bisa isi dua waktu yang berbeda. Sebagai contoh, struktur data ini mendapatkan jadwal di hari Senin jam 8 sampai 9.40 dan hari Kamis jam 11 sampai 11.50. Sehingga atribut waktu ini disebut sebagai atribut bernilai banyak. Kemudian kita bahas tentang atribut yang harus bernilai tunggal dan bernilai nol. Atribut harus bernilai atau mandatory atribut ini ditujukan kepada atribut-atribut yang harus berisi nilai pada baris datanya atau tidak boleh kosong. Mohon maaf saya koreksi, di sini bukan atribut harus bernilai tunggal dan nilai nol, tetapi atribut harus bernilai dan nilai nol. Nah, untuk atribut harus bernilai itu ditujukan pada atribut-atribut yang harus berisi nilai pada baris datanya atau tidak boleh kosong. Sedangkan atribut nilai nol atau non-mandatory atribut itu ditujukan pada atribut yang nilai baris datanya bisa dikosongkan dan dinyatakan dengan nilai nol. Sebagai contoh di sini, informasi tentang mahasiswa selain memiliki NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa dan tanggal lahir, mahasiswa tersebut bisa saja memiliki hobi. Ya, di sini NIM dikatakan sebagai atribut yang harus bernilai karena atribut NIM itu tidak boleh dikosongkan. Ya, setiap mahasiswa itu harus atau wajib memiliki NIM. Sedangkan di sini hobi disebut sebagai atribut bernilai nol karena hobi ini bisa dikosongkan. Bisa saja seorang mahasiswa tidak bisa mendeskripsikan atau tidak mau menyatakan hobinya seperti apa, sehingga kolom atau atribut hobi ini bisa dikosongkan. Kemudian atribut turunan. Atribut turunan itu adalah atribut yang nilai-nilainya diperoleh dari pengolahan atau dapat diturunkan dari atribut atau tabel lain yang berhubungan. Nah, atribut seperti ini sebenarnya bisa dihilangkan dari tabel karena nilai-nilainya itu tergantung pada nilai yang ada di atribut lainnya. Sebagai contoh di sini pada informasi mahasiswa kita menambahkan informasi terkait angkatan dan IP. Yang pertama, informasi terkait angkatan disebut sebagai atribut turunan. Mengapa? Karena angkatan ini sebenarnya bisa diperoleh dari 2 digit di depan NIM. Kalau kita lihat, Ali Akbar NIM-nya adalah 100001. 2 digit yang paling depan yaitu 10 itu mengacu kepada angkatan perkuliahan dari si Ali Akbar, yaitu angkatan 2010. Jadi 2010, 2 digit di belakang yaitu 10 itu menjadi NIM 2 digit di depannya. Kemudian untuk IP ini juga disebut sebagai atribut turunan. Mengapa? Karena IP ini bisa diperoleh dengan menerapkan formula tertentu atau rumus tertentu ya, dengan menggabungkan informasi pada tabel nilai dan tabel kuliah. Nah, untuk atribut turunan ini seperti angkatan dan IP ini bisa kita hilangkan dari tabel. Sekarang kita masuk ke relasi dan himpunan relasi. Jadi relasi atau relationship itu menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Misalnya, entitas seorang mahasiswa dengan NIM 100001 dengan nama mahasiswa Ali Akbar, dia mempunyai relasi dengan entitas sebuah mata kuliah dengan kode KUL IF110 dengan nama KUL struktur data.
Relasi ini mengandung arti bahwa mahasiswa dengan nama Alik Akbar itu sedang mengambil atau mempelajari mata kuliah struktur data di perguruan tinggi yang kita tinjau tadi. Kumpulan relasi-relasi di antara entitas-entitas yang terdapat pada himpunan entitas itu akan membentuk himpunan relasi atau relationship set. Nah, istilah himpunan relasi ini jarang sekali digunakan dan lebih sering disingkat dengan istilah relasi. Contoh, himpunan entitas mata kuliah dikatakan memiliki relasi dengan himpunan entitas mahasiswa. Ya, kita lihat di sini untuk entitas mahasiswa, ya, dan yang sebelah kanan adalah untuk entitas mata kuliah. Relasinya adalah pertama, mahasiswa dengan NIM 100001 memiliki relasi dengan kode mata kuliah IF110. Selain itu, dia juga memiliki relasi dengan kode mata kuliah IF310, ya, dan dia juga memiliki relasi dengan kode mata kuliah KU234. Kemudian, mahasiswa dengan NIM 100002 dia memiliki relasi dengan kode mata kuliah IF310. Kemudian kita lihat di sini mahasiswa dengan NIM 10003 dengan nama Indah Susanti tidak ada relasinya, tetapi mahasiswa dengan NIM 100004 atas nama Hasanuddin memiliki relasi dengan kode mata kuliah IF110 kemudian IF310. Nah, dari tabel ini kita bisa lihat ya bahwa mahasiswa dengan nama Ali Akbar dia sedang mengambil mata kuliah struktur data, kemudian basis data dan bahasa Indonesia. Jadi relasinya Ali Akbar ini ada 3 mata kuliah yang diambil. Sedangkan untuk Budi Haryanto dia hanya mempelajari 1 mata kuliah yaitu basis data. Untuk Indah Susanti tidak sedang mempelajari mata kuliah, mungkin saja statusnya sedang cuti ya. Dan yang terakhir Hasanuddin dia mempelajari 2 mata kuliah yaitu struktur data dan basis data. Nah, relasi yang terjadi antara mahasiswa dan mata kuliah ini kita bisa beri nama misalnya mempelajari. Kardinalitas atau derajat relasi. Jadi kardinalitas relasi itu menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Pada contoh sebelumnya dapat dilihat bahwa entitas-entitas pada himpunan entitas mahasiswa itu dapat berelasi dengan 1 entitas di kuliah atau banyak entitas di kuliah atau bahkan tidak ada relasinya dengan kuliah. Begitu juga sebaliknya, entitas-entitas pada himpunan entitas kuliah ada yang berelasi dengan beberapa entitas pada mahasiswa dan ada pula yang berelasi hanya dengan 1 entitas pada mahasiswa. Nah, dari sejumlah kemungkinan banyaknya hubungan antar entitas tersebut, kardinalitas relasi ini menunjuk pada hubungan maksimum yang terjadi dari himpunan entitas yang satu ke himpunan entitas yang lain dan begitu juga sebaliknya. Nah, untuk contoh kuliah dan mahasiswa tadi, maka hubungan maksimum yang terjadi antara mahasiswa dengan kuliah adalah banyak, ya. Dan hubungan maksimum dari himpunan kuliah ke mahasiswa juga banyak. Banyak di sini artinya lebih dari 1 hubungan. Nah, derajat relasi atau kardinalitas relasi ini ada banyak jenisnya, ya. Yang pertama yaitu 1 ke 1 atau diistilahkan one to one. Di sini setiap entitas pada hubungan entitas A berhubungan dengan paling banyak dengan 1 entitas pada himpunan entitas B, begitu juga sebaliknya. Setiap entitas pada himpunan entitas B berhubungan dengan paling banyak 1 entitas pada himpunan entitas A. Digambarkan seperti pada layar. Ya, jadi entitas 1 di A berelasi dengan tepat 1 entitas di B, demikian juga untuk yang entitas 2 dan entitas 4. Demikian juga sebaliknya ya, entitas 1 di B berelasi tepat dengan 1 entitas di A, demikian juga untuk entitas 2, entitas 3, dan entitas 4.
Nah, di sini karena yang diambil adalah hubungan maksimumnya, jadi bisa saja ada entitas yang tidak berhubungan. Seperti entitas 3 di A tidak berhubungan dengan entitas di B, atau entitas 4 di B tidak berhubungan dengan entitas di A. Yang kedua adalah satu ke banyak atau one to many. Jadi setiap entitas pada himpunan entitas A itu dapat berhubungan dengan banyak entitas di entitas B, tetapi tidak sebaliknya ya, di mana setiap entitas pada B itu berhubungan dengan paling banyak satu entitas di A. Nah, penggambarannya seperti di layar. Entitas 1 di A berelasi dengan dua entitas di B, yaitu entitas 1 dan entitas 2. Tetapi kalau kita balik, entitas 1 di B hanya berelasi dengan entitas 1 di A. Begitu juga dengan entitas 2 di B hanya berelasi dengan entitas 1 di A. Ya, jadi A dikatakan one to many ke B ya jika jika entitas di A memiliki hubungan banyak ke B, tetapi entitas di B hanya berhubungan dengan satu entitas di A. Yang ketiga itu adalah banyak ke satu atau many to one. Jadi setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan dengan paling banyak dengan satu entitas pada himpunan entitas B, tetapi tidak sebaliknya, setiap entitas pada himpunan entitas B dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas A. Kardinalitas ini sebenarnya dianggap sama dengan kardinalitas satu ke banyak atau one to many. Penggambarannya bisa dilihat di layar di sini ya, bahwa entitas 1 di A hanya berhubungan dengan entitas 1 di B. Ya. Kemudian entitas 2 di A hanya berhubungan 1 dengan entitas 1 di B. Tetapi entitas 1 di B ya berhubungan banyak ke A, yaitu ke entitas 1 dan entitas 2. Dan hubungan yang keempat itu adalah banyak ke banyak atau many to many, di mana setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas di B, demikian juga sebaliknya, setiap entitas di B dapat berhubungan banyak entitas di A. Penggambarannya seperti di layar, jadi entitas 1 di A ya, berhubungan dengan entitas 1 dan entitas 2 di B. Kemudian kita lihat entitas 2 di B berhubungan dengan entitas 1 dan entitas 2 di A. Sekarang kita akan masuk ke entity relationship diagram. Jadi kita sudah bahas apa itu entity, kemudian apa itu atribut, dan apa itu relasi termasuk kardinalitasnya. Sekarang kita siap untuk menggambarkan entity relationship diagramnya. Model ER yang berisi komponen-komponen himpunan entitas dan himpunan relasi yang masing-masing dilengkapi dengan atribut-atribut yang merepresentasikan seluruh fakta dari dunia nyata yang ditinjau dapat digambarkan dengan lebih sistematis dengan menggunakan entity relationship diagram atau ERD. Notasi-notasi simbolik yang dapat digunakan adalah persegi panjang menyatakan himpunan entitas. Ya, digambar itu yang simbolnya E. Kemudian yang kedua, lingkaran atau elips menyatakan atribut, di mana atribut yang bertindak sebagai key itu harus digarisbawahi untuk membedakan dia dengan atribut deskriptif. Yang ketiga adalah belah ketupat. Belah ketupat ini menyatakan himpunan relasi. Yang keempat, garis sebagai penghubung antara himpunan relasi dengan himpunan entitas dan juga himpunan entitas dengan atributnya. Dan yang terakhir itu adalah kardinalitas relasi. Dapat dinyatakan dengan banyaknya garis cabang atau kita bisa menggunakan angka 1 dan 1 untuk relasi 1 ke 1, 1 dan N untuk relasi 1 ke banyak, dan N dan N untuk relasi banyak ke banyak. Nah, sebagai contoh kita bahas ya untuk relasi 1 ke 1. Contohnya adalah adanya relasi antara himpunan entitas dosen dengan himpunan entitas jurusan, di mana relasinya kita beri nama memimpin. Setiap dosen itu paling banyak memimpin satu jurusan, walaupun memang tidak semua dosen menjadi ketua jurusan. Ingat, kalau kardinalitas itu yang diambil adalah hubungan maksimumnya.
Sedangkan setiap jurusan itu pasti dipimpin paling banyak oleh satu orang dosen. Sehingga relasi yang muncul antara dosen dengan jurusan itu adalah 1:1. Ini adalah penggambaran ERD-nya. Jadi ada entitas dosen, simbolnya persegi panjang, memiliki dua atribut yang dihubungkan dengan panah. Atributnya adalah nama dos dan alamat dos, simbolnya elips. Untuk nama dos digarisbawahi karena merupakan key. Begitu juga dengan jurusan, ya. Dia merupakan entity, jadi penggambarannya menggunakan persegi panjang, punya dua atribut yaitu kode jur sebagai key dan nama jur. Nah, di sini hubungannya adalah satu dosen memimpin satu jurusan. Kalau dibalik, satu jurusan dipimpin oleh satu dosen. Nah, di sini karena ada relasi, maka kedua key dari tabel tersebut, yaitu nama dos dari dosen dan kode jur dari jurusan, itu kita tempelkan pada relasi memimpin. Ya, ini sudah ada penjelasannya ya, bahwa himpunan entitas dosen memiliki dua atribut, himpunan entitas jurusan memiliki dua atribut. Nah, pada relasi memimpin terdapat dua key yang berasal dari kedua himpunan entitas. Kedua key ini kita sebut sebagai foreign key atau kunci asing. Sedangkan nama dos itu adalah primary key di dosen dan kode jur itu adalah primary key di jurusan. Kunci asing ini akan dapat menunjukkan dosen mana yang memimpin suatu jurusan atau sebaliknya, jurusan mana yang dipimpin oleh seorang dosen. Yang kedua, penggambaran relasi satu ke banyak. Contohnya adalah relasi antara dosen dengan kuliah. Himpunan relasinya kita beri nama mengajar, di mana setiap dosen dapat mengajar lebih dari satu mata kuliah, tetapi setiap mata kuliah diajarkan hanya oleh paling banyak satu orang dosen. Tolong catatan di sini, kondisi ini bisa berbeda ya kalau di perguruan tinggi lainnya yang kita tinjau itu memiliki syarat berbeda. Nah, ini adalah penggambarannya. Jadi dosen ya itu punya dua atribut, yaitu nama dos sebagai key dan alamat dosen. Mata kuliah punya 4 atribut, yaitu kode kul sebagai key, nama kul, SKS dan semester. Nah, relasinya di sini adalah satu dosen mengajar banyak mata kuliah disimbolkan dengan 1/n, dan kalau kita balik, satu mata kuliah hanya bisa diajarkan oleh satu orang dosen. Nah, pada relasi mengajar kita tempelkan ya key dari kedua entity, yaitu nama dos dan kode kul. Nah, pada relasi ini juga kita bisa tambahkan atribut tambahan lainnya seperti waktu dan ruang, sehingga nanti informasi terkait jadwal pelaksanaan mata kuliah oleh dosen yang mengajar itu bisa diperoleh ya dari hubungan atau relasi ini. Yang ketiga adalah relasi banyak ke banyak. Contohnya adanya relasi antara mahasiswa dengan kuliah. Kita beri nama mempelajari, di mana setiap mahasiswa dapat mempelajari lebih dari satu mata kuliah. Demikian pula sebaliknya, setiap mata kuliah dapat dipelajari oleh lebih dari satu orang mahasiswa. Di sini kita lihat mahasiswa punya 4 atribut, yaitu NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, dan tanggal lahir. Key-nya adalah NIM. Kemudian mata kuliah punya 4 atribut, kode kul, nama kul, SKS, dan semester. Key-nya adalah kode kul. Relasinya itu adalah mempelajari dengan derajat atau kardinalitasnya many to many, disimbolkan dengan NN. Kemudian pada relasi ini kita tempelkan 2 key dari kedua entity yang berelasi, yaitu NIM dan kode kuliah. Kemudian kita tambahkan juga satu atribut baru untuk relasi mempelajari, yaitu indeks nilai ya. Nah, di sini dari relasi mempelajari kita akan mengetahui informasi yang pertama, mata kuliah mana saja yang sedang diambil oleh seorang mahasiswa. Kemudian yang kedua, indeks nilai yang diperoleh oleh seorang mahasiswa untuk mata kuliah tersebut. Nah, yang menjadi catatan di sini ya, ini penting sekali bahwa pengertian relasi dalam pemodelan data itu berbeda sekali dengan pengertian relasi dalam kegiatan fisik. Misalnya relasi antara mahasiswa dan dosen. Secara fisik, mahasiswa itu punya relasi dalam bentuk pertemuan di dalam dan di luar kelas dengan dosen. Tetapi relasi tersebut merupakan relasi tidak langsung.
karena fakta atau data yang terkait relasi tersebut tidak perlu disimpan di dalam database, sehingga tidak perlu dimasukkan ke dalam rancangan database. Kemudian catatan yang kedua, himpunan relasi juga harus memiliki key, ya. Jadi pada umumnya key dari relasi itu kan dibentuk dari key entitas yang dihubungkannya. Nah, jadi jika key pada entitas pertama adalah X dan key pada entitas kedua adalah Y, maka key pada himpunan relasinya adalah X dan Y. Nah, jika kita tidak dapat menjamin bahwa tidak mungkin ada lebih dari satu relasi yang sama antara sebuah entitas di himpunan entitas pertama dan sebuah entitas di himpunan entitas kedua, maka kita bisa jamin bahwa XY ini unik dan dapat dijadikan sebagai key. Tetapi kalau misalnya kita tidak bisa menjamin, maka kita harus tambahkan satu atribut lagi yang bisa menjadi key untuk relasi tersebut. Nah, kalau misalnya sudah ada atribut key-nya, maka atribut deskriptif dapat ditambahkan sesuai dengan fakta yang ada, ya. Tetapi mungkin saja di sini himpunan relasi hanya berisi atribut key saja tanpa atribut deskriptif. Tahapan pembuatan ERD, ya. Jadi ERD ini dibuat dengan tujuan untuk mendapatkan rancangan basis data minimal sehingga bisa mengakomodasi kebutuhan penyimpanan data terhadap sistem yang sedang kita tinjau. Nah, umumnya mengabaikan tentang anomali. Ya, anomali itu akan dipertimbangkan pada tahap berikutnya, yaitu normalisasi. Nah, pada tahap ini langkah-langkah yang bisa kita lakukan adalah pertama, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Kedua, menentukan atribut key dari masing-masing entitas. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi yang ada di antara entitas beserta foreign key-nya. Yang keempat itu menentukan kardinalitas relasinya. Dan yang kelima, melengkapinya dengan atribut deskriptif. Nah, kita akan masuk ke langkah pertama. Untuk mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang terlibat, ya. Di sini himpunan entitas yang akan kita pilih tidak hanya tergantung pada sistem yang kita tinjau, tetapi juga ditentukan pada seberapa jauh ruang lingkup yang ingin kita akomodasi dalam rancangan basis data kita. Sekali lagi tergantung dari informasi yang diinginkan dari basis data kita. Nah, dalam lingkup sistem perkuliahan itu sebenarnya entitasnya itu ada banyak. Ada mahasiswa, ada mata kuliah, ada praktikum, ada dosen, ada asisten, ada ruang, ada jurusan, ada literatur, dan sebagainya. Nah, untuk lingkup sederhana di sini kita bahas, kita cukup tentukan 3 saja, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Jadi kita langsung gambarkan dalam simbol persegi panjang. Langkah yang kedua adalah kita tentukan atribut key-nya dari masing-masing himpunan entitas, ya, yaitu atribut yang dapat membedakan entitas yang ada di dalamnya. Cirinya adalah kemandirian, jadi terlihat dari kejelasan atribut yang menjadi key dan perbedaannya dengan key yang ada di entitas yang lain. Sebagai contoh, mahasiswa atribut key-nya adalah NIM, mata kuliah atribut key-nya adalah kode cool, dan dosen yang menjadi atributnya adalah nama dos. Nah, di sini kita langsung lengkapi, ya, gambar entitas kita yang tadi, mahasiswa, mata kuliah, dan dosen dalam bentuk persegi panjang, itu kita tambahkan dengan atribut key dengan menghubungkannya dengan garis, ya. Nah, karena ini adalah atribut key, jadi harus digaris bawahi. Kemudian yang ketiga adalah kita identifikasi dan tetapkan relasi yang ada di antara entitas beserta foreign key-nya. Jadi relasi yang kita tetapkan ini harus dapat mengakomodasi semua fakta yang ada dan menjamin semua kebutuhan penyajian data. Tetapi di sisi lain juga harus diingat agar tidak memakan ruang penyimpanan yang lebih besar dan tidak menyulitkan operasi pengelolaan data, sehingga relasi yang bersifat fisik atau tidak langsung itu harus ditiadakan. Nah, di sini kita sudah buatkan yaitu relasi mempelajari yang terjadi antara mahasiswa dan mata kuliah untuk mengakomodasi adanya fakta bahwa sejumlah mahasiswa itu mempelajari mata kuliah tertentu dan sebaliknya sejumlah mata kuliah dipelajari oleh mahasiswa tertentu. Kemudian untuk entitas dosen dan mata kuliah, relasinya adalah mengajar untuk mengakomodasi adanya fakta tentang dosen yang mengajar mata kuliah tertentu.
Nah, adanya kebutuhan untuk menyajikan informasi mahasiswa mana saja yang diajarkan oleh seorang dosen itu tidak perlu dijadikan sebagai relasi. Karena informasi itu bisa kita dapatkan dengan membuatkan bahasa query ya, dengan melibatkan entitas mata kuliah dan relasi dari mata kuliah dan mahasiswa dan dosen. Yang keempat, menentukan derajat atau kardinalitas relasi untuk setiap himpunan relasi. Jadi fakta dalam dunia nyata perguruan tinggi yang ditinjau itu adalah seorang mahasiswa boleh saja mempelajari banyak mata kuliah, dan sebuah mata kuliah itu juga bisa diikuti oleh banyak mahasiswa, sehingga derajat relasi atau kardinalitas yang terjadi di antara mahasiswa dan mata kuliah itu adalah banyak ke banyak, ya. Sedangkan fakta dalam dunia nyata perguruan tinggi yang sedang kita tinjau itu menunjukkan seorang dosen boleh mengajar banyak mata kuliah pada semester yang sedang berjalan, tetapi satu mata kuliah hanya boleh diajarkan oleh satu orang dosen, sehingga kardinalitas dari dosen dan mata kuliah adalah satu ke banyak. Kita gambarkan, kita tambahkan, tadi kita hanya menambahkan atributnya saja, sekarang kita hubungkan entitas dengan entitas yang lain. Jadi mahasiswa mempelajari mata kuliah, kemudian dosen mengajar mata kuliah. Tambahkan juga kardinalitasnya, mahasiswa dengan mata kuliah itu adalah N to N atau many to many, dosen dengan mata kuliah itu adalah 1 to N atau 1 to many. Jangan lupa pada relasi tambahkan key dari kedua tabel yang dihubungkan. Dan yang kelima adalah kita lengkapi dengan atribut deskriptif atau atribut non-key-nya dan tidak digarisbawahi. Simbolnya tetap elips ya, tapi tidak digarisbawahi. Jadi pada mahasiswa kita tambahkan nama mahasiswa, alamat mahasiswa dan tanggal lahir. Pada mata kuliah kita tambahkan nama KUL, SKS dan semester. Pada dosen kita tambahkan alamat dosen. Pada relasi mempelajari kita tambahkan indeks nilai. Pada relasi mengajar kita tambahkan waktu dan ruang. Nah, pada sebuah sistem yang ruang lingkupnya lebar dan kompleks, kalau kita gambarkan atribut-atribut dalam ERD itu sering sekali mengganggu, ya. Jadi terlalu penuh gambar ERD kita. Nah, di sini kita bisa pisahkan pendeklarasian atribut ini dari ERD dan kita nyatakan dalam bentuk kamus data. Kamus data ini berisi daftar atribut yang diapit oleh kurung kurawal, ya. Dan untuk yang menjadi key itu digarisbawahi. Sebagai contoh, ERD-nya kita sekarang hilangkan atributnya sehingga menjadi seperti di layar. Kemudian untuk keterangan atributnya kita buatkan kamus data seperti di bagian bawah gambar, ya. Mahasiswa sama dengan kurung kurawal buka, NIM yang digarisbawahi sebagai key, kemudian koma nama mahasiswa, koma alamat mahasiswa, koma tanggal lahir, kurung kurawal tutup. Begitu juga untuk entitas dan relasi yang lainnya. Oke, kalau tadi kita mempelajari kardinalitas itu adalah derajat relasi maksimum, sekarang kita lihat derajat relasi minimum. Derajat relasi minimum itu menunjukkan hubungan minimum yang boleh terjadi dalam sebuah relasi antar himpunan entitas. Misalnya kita cek sekarang untuk mahasiswa dan mata kuliah ya. Kalau kardinalitasnya itu adalah seorang mahasiswa boleh mempelajari banyak mata kuliah, demikian juga sebaliknya sehingga kardinalitasnya banyak ke banyak. Sementara untuk derajat relasi minimumnya adalah seorang mahasiswa boleh tidak mengambil mata kuliah satupun karena sedang cuti misalnya, dan bisa juga terjadi sebuah mata kuliah tidak diikuti oleh seorang mahasiswa manapun ya, karena mata kuliah tersebut adalah mata kuliah pilihan. Ini biasa terjadi di universitas. Sehingga dengan demikian derajat relasi minimum antara mahasiswa dan mata kuliah adalah sama-sama 0. Untuk mata kuliah dan dosen, seorang dosen bisa saja belum atau tidak diizinkan untuk mengajar satu mata kuliah pun, sehingga derajat relasi minimumnya adalah 0, tetapi setiap mata kuliah itu harus sudah ditentukan dosen yang akan mengajarkannya, sehingga perkuliahan bisa berjalan ya, sehingga di sini derajat relasi minimumnya adalah 1. Dalam ERD, derajat relasi minimum ini boleh disertakan, tetapi sifatnya tidak wajib ya. Jadi notasinya disatukan dengan kardinalitas
dengan format X, Y, di mana X itu adalah relasi minimum dan Y-nya itu adalah derajat relasi maksimum. Sebagai contoh, kita gambarkan sekarang ya ERD kita yang tadi, mahasiswa mempelajari mata kuliah dan dosen mengajar mata kuliah. Di sini kita lihat bahwa ya seorang mahasiswa boleh tidak mempelajari mata kuliah satupun dinyatakan 0 dan bisa mempelajari banyak mata kuliah sekaligus dinyatakan sebagai N. Jadi mahasiswa itu relasinya adalah 0,N. Kemudian mempelajari mata kuliah. Setiap mata kuliah itu bisa saja tidak dipelajari oleh satu mahasiswa pun ya, atau bisa dipelajari oleh banyak mahasiswa. Sehingga mata kuliah memiliki derajat relasi itu 0,N. Untuk dosen itu bisa saja tidak diizinkan mengajar satu mata kuliah pun, atau dosen itu bisa mengajar banyak mata kuliah sekaligus. Sehingga dosen itu relasinya adalah ya 0,N untuk mata kuliah ya. Kemudian untuk dosen, di sini setiap mata kuliah hanya boleh diajarkan oleh seorang dosen dan satu mata kuliah juga harus ditentukan siapa dosen pengajarnya. Sehingga dosen mengajar mata kuliah itu derajat relasinya adalah 1,1. Ya. Jadi mahasiswa ke mata kuliah 0,N, mata kuliah dipelajari oleh mahasiswa 0,N. Mata kuliah diajarkan oleh dosen itu 0,N dan dosen mengajar mata kuliah itu 1,1. Kemudian kita akan masuk ke materi himpunan entitas lemah ya. Himpunan entitas lemah atau weak entity set, himpunan entitas lemah atau weak entity sets itu berisi entitas-entitas yang kemunculannya tergantung pada keberadaannya dalam sebuah relasi terhadap entitas lain. Jadi dia terikat pada entitas lain, di mana entitas lain ini disebut sebagai strong entity. Jadi himpunan entitas ini biasanya tidak memiliki atribut key. Sebagai contoh, untuk melengkapi data mahasiswa, kita perlu mengelola data hobi dan orang tuanya. Jadi satu mahasiswa memiliki satu orang tua ya, dan satu mahasiswa menyukai banyak hobi. Di sini pada orang tua ada dua atribut yaitu nama ortu dan alamat ortu. Pada hobi ada satu atribut yaitu hobi. Pada relasi memiliki kita tempelkan NIM dan nama ortu. Pada relasi menyukai kita tempelkan NIM dan hobi. Nah, di sini dikatakan bahwa himpunan entitas orang tua dan hobi itu adalah entitas lemah. Ya, jadi simbolnya menggunakan kotak bergaris ganda. Karena kemunculannya tergantung dengan adanya relasi terhadap mahasiswa. Artinya, jika tidak ada mahasiswa, maka kedua himpunan entitas lemah ini, orang tua dan hobi ini tidak akan ada. Di sini dia tidak memiliki atribut yang menjamin keunikan identitas di dalamnya. Sehingga atribut nama ortu dan hobi itu diberi garis bawah putus-putus ya, untuk menunjukkan bahwa kedua atribut itu adalah key yang tidak meyakinkan. Nah, sekarang kita bahas tentang subentitas. Subentitas itu adalah himpunan entitas yang anggotanya entitas-entitas yang merupakan bagian dari himpunan entitas yang lebih utama. Subentitas ini bisa merupakan hasil dekomposisi atau spesialisasi dari himpunan entitas berdasarkan pengelompokan tertentu. Sebagai contoh di sini ya, himpunan entitas dosen kita dekomposisi menjadi dua subentitas, yaitu dosen tetap dan dosen tidak tetap. Nah, kedua subentitas ini akan memiliki ya atribut yang ada di entitas dosen, tetapi tidak sebaliknya ya. Nah, sebagai contoh dosen tetap ini pasti memiliki nama dos dan alamat dos ditambah nik, pangkat, dan tanggal masuk. Untuk dosen tidak tetap, dia memiliki nama dos dan alamat dos ditambah dengan nama kantor dan alamat kantor. Sedangkan dosen, dia tidak akan memiliki nik, pangkat, dan tanggal masuk, tidak juga memiliki nama kantor dan alamat kantor. Nah, subentitas ini tidak memiliki atribut key yang bisa menjamin keunikan entitas di dalamnya. Kemudian kita masuk ke relasi tunggal. Relasi tunggal atau unary relation itu relasi yang terjadi dari sebuah himpunan entitas ke himpunan entitas yang sama. Jadi relasinya terjadi terhadap dirinya sendiri ya. Sebagai contoh, dosen mendampingi dosen ya.
Nah, di sini kita katakan derajat kardinalitasnya adalah satu dosen mendampingi banyak dosen. Artinya ada fakta bahwa dosen pendamping ya atau yang sudah senior itu harus mendampingi dosen yang baru dalam rangka pembinaan profesi, di mana setiap dosen senior itu bisa menjadi pendamping dari beberapa dosen baru sekaligus. Sementara dosen baru itu hanya dapat didampingi oleh seorang dosen pendamping. Nah, di sini entitas dosen senior maupun entitas dosen ditempatkan dalam sebuah himpunan entitas yang disebut dosen ya, sehingga relasinya terjadi pada sebuah himpunan entitas saja. Jadi tidak perlu dipecah menjadi dosen senior dan dosen baru. Contoh kedua itu adalah ya kuliah mensyaratkan kuliah. Jadi dengan kardinalitas banyak ke banyak ya. Misalnya di sini ya menunjukkan bahwa ada persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengambilan mata kuliah. Sebagai contoh, mata kuliah basis data itu hanya boleh diikuti jika telah lulus mata kuliah struktur data dan pemrograman. Jadi derajat relasi banyak ke banyak di sini menunjukkan bahwa yang menjadi prasyarat dalam pengambilan sebuah mata kuliah bisa saja lebih dari satu mata kuliah, dan sebuah mata kuliah bisa saja menjadi prasyarat bagi beberapa mata kuliah yang lainnya, sehingga relasinya menjadi banyak ke banyak. Sekarang kita bahas tentang relasi multi-entitas. Relasi multi-entitas atau n-ary relation itu adalah relasi yang terdiri dari 3 entitas atau lebih. Nah, di sini ada catatan bahwa bentuk relasi semacam ini sedapat mungkin dihindari karena akan mengaburkan derajat relasi yang ada dalam relasi tersebut. Sebagai contoh, pada perkuliahan kita tambahkan entitas baru yang bernama ruang ya, dan dia akan berelasi dengan dosen dan kuliah membentuk relasi pengajaran. Ya, ini ya kita lihat di gambar bahwa mata kuliah, dosen dan ruang dia berelasi ya dengan sebuah relasi yang namanya pengajaran. Nah, entitasnya lebih dari 2 maka disebut sebagai relasi multi entitas. Nah, di sini himpunan entitas ruang ini dibentuk karena data ruang juga memiliki entitas seperti kode ruang, nama ruang, dan kapasitas ya, sehingga kita bangun sebuah entitas dengan nama ruang. Kemudian relasi yang terbentuk dari ketiga entitas tersebut ya tentu saja memiliki key yang asalnya dari ketiga entitas, yaitu kode kul, nama dos, dan kode ruang ya. Kemudian kita bisa tambahkan di sana atribut tambahan ya atau atribut deskriptifnya, yaitu waktu. Nah, di sini yang menjadi tidak jelas adalah derajat relasinya, sehingga dalam relasi n-ary dapat saja diputuskan untuk tidak menunjukkan derajat relasinya. Sekarang kita masuk ke relasi ganda. Jadi ada kalanya relasi yang muncul antara 2 entitas itu tidak hanya satu tapi lebih dari satu. Itu disebut sebagai relasi ganda. Sebagai contoh, relasi antara dosen dan kuliah yang sudah kita buat sebelumnya adalah mengajar. Tetapi kita perlu menyimpan informasi tentang adanya fakta bahwa setiap dosen memiliki kemampuan untuk mengajar mata kuliah lain yang sudah ada pengajarnya. Misalnya ya, dosen X ini telah ditetapkan untuk mengajar mata kuliah A dan dosen Y untuk mata kuliah B. Tetapi ada fakta bahwa dosen X ini juga mampu mengajar mata kuliah B dan C. Begitu juga dosen Y juga sesungguhnya menguasai mata kuliah A. Jika ini ingin diakomodasi, maka kita harus menyatakannya dalam relasi yang berbeda, sehingga antara dosen dan kuliah itu terdapat lebih dari satu relasi. Ya, ini gambarnya ya. Jadi dosen tadi ya yang awalnya satu dosen mengajar banyak mata kuliah, sekarang sudah ada tambahan relasi baru, yaitu banyak dosen menguasai banyak mata kuliah. Nah, relasi ganda ini memang perlu dibuat kalau kebutuhan dari kedua relasi tersebut berbeda. Demikian juga dengan atribut relasi dan derajatnya ya. Himpunan relasi menguasai ini hanya memiliki atribut key yang berasal dari dosen dan mata kuliah, karena memang hanya untuk menunjukkan daftar mata kuliah apa yang dikuasai oleh setiap dosen ya. Di mana seorang dosen yang tidak mengajar mata kuliah tertentu tidak berarti dia tidak menguasai mata kuliah tersebut. Nah, pada relasi menguasai ini derajat relasinya adalah banyak ke banyak, artinya seorang dosen dapat menguasai banyak mata kuliah, sebaliknya satu mata kuliah bisa dikuasai oleh banyak dosen.
Sekarang kita masuk ke spesialisasi dan generalisasi. Jadi dalam sebuah himpunan entitas itu bisa saja ada pengelompokan entitas-entitas yang menjadi anggotanya, ya. Kadang-kadang kita akan temui atribut-atribut yang melekat pada masing-masing kelompok itu sebenarnya sama. Sebagai contoh, entitas pada dosen yang sebelumnya kita bagi menjadi dosen tetap dan dosen tidak tetap, ya. Nah, di sini atribut yang ada pada dosen kita perluas, di mana dosen tetap bisa saja memiliki atribut tambahan seperti nik, pangkat, dan tanggal masuk, ya. Tetapi atribut tersebut tidak akan relevan bagi dosen tidak tetap, sehingga dia tidak perlu memiliki nik, pangkat, dan tanggal masuk. Nah, atribut yang relevan bagi dosen tidak tetap itu adalah nama kantor dan alamat kantor, yang menunjukkan lokasi di mana dosen tersebut bekerja secara permanen. Nah, di sini adanya pembedaan atribut ini menyebabkan entitas dosen tersebut tidak bisa disatukan dalam sebuah entitas saja, sehingga perlu dilakukan pemisahan atau spesialisasi. Jika kita memulai dari sebuah himpunan entitas, kemudian kita melakukan pengelompokan dan melahirkan himpunan entitas baru atau prosesnya top down, maka kita sedang melakukan spesialisasi. Nah, untuk kasus generalisasi kita lihat bahwa himpunan entitas mahasiswa itu sebenarnya bisa dibagi dalam dua kelompok, misalnya mahasiswa D3 dan mahasiswa S1, ya. Tetapi pengelompokan ini tidak dipertegas dengan adanya perbedaan atribut. Nah, karena tidak tegasnya perbedaan atribut dari kedua kelompok ini, maka kelompok tersebut bisa disatukan menjadi sebuah entitas dengan atribut yang sama. Sehingga pendekatannya dikatakan bottom up, yaitu mula-mula terpisah tapi kemudian digabung jadi satu. Proses ini kita sebut sebagai generalisasi. Nah, kesimpulannya spesialisasi dan generalisasi itu proses yang berlawanan, ya. Yang ditekankan di sini adalah pada spesialisasi terkait dengan perbedaan antar kelompok entitas, kalau pada generalisasi ditekankan pada persamaannya. Nah, kalau spesialisasi dan generalisasi ini ingin kita nyatakan dalam ERD, kita akan menuliskan dalam bentuk relasi is-e, ya, atau isa sebagai berikut. Ya, ini adalah contoh spesialisasi. Jadi dosen, ya, dispesialisasi atau dikomposisi menjadi dosen tetap dan dosen tidak tetap. Simbol yang digunakan adalah is-a, ya, segitiga terbalik. Prosesnya adalah top down. Sebaliknya, di sini generalisasi, ya, mahasiswa D3 dan mahasiswa S1 digabungkan menjadi entitas mahasiswa. Prosesnya adalah bottom up. Nah, adanya spesialisasi dalam perancangan basis data umumnya akan terlihat secara eksplisit pada hasil akhir ERD. Sedangkan untuk generalisasi penyederhanaannya tersebut, ya, seringkali ditiadakan atau tidak terlihat secara eksplisit pada hasil akhir ERD. Nah, kalau generalisasi ini kita tiadakan, maka kita harus menambahkan satu atribut baru pada entitas gabungannya. Sebagai contoh, mahasiswa D3 dan S1 ini kan awalnya entitas yang terpisah. Sekarang kita gabung menjadi satu entitas dengan nama mahasiswa. Nah, supaya informasinya nggak hilang terkait D3 dan S1-nya, maka kita tambahkan satu atribut baru di mahasiswa, misalnya kita beri nama program studi, yang nanti di dalamnya menyimpan nilai D3 atau S1. Agregasi. Nah, dalam realitasnya atau dunia nyatanya kita dapat juga jumpai adanya relasi yang terjadi akibat relasi yang lain. Ya, jadi relasi itu tidak terbentuk dari entitas, tetapi terbentuk dari relasi. Nah, ini disebut sebagai agregasi, ya. Jadi, menggambarkan sebuah himpunan relasi yang secara langsung menghubungkan sebuah entitas dengan sebuah himpunan relasi dalam ERD itu sebenarnya tidak tepat. Bahkan ada juga yang secara tegas tidak memperbolehkan, ya. Nah, karena itu sebagai jalan tengah kita gunakan notasi khusus untuk menunjukkan adanya agregasi. Sebagai contoh, ya, kita sudah buat relasi tentang mahasiswa dan kuliah, yaitu mahasiswa mempelajari mata kuliah yang tadi kita sudah buat. Nah, ternyata ada fakta tambahan bahwa ada sejumlah mata kuliah yang membutuhkan kegiatan praktikum, tetapi tidak semua mata kuliah, ya. Jadi hanya mata kuliah praktek. Kegiatan praktikum ini pun tidak wajib diikuti oleh mahasiswa yang mengulang, karena di semester sebelumnya tidak lulus. Ini biasanya terjadi di universitas. Nah, kemudian himpunan relasi mengikuti, ya,
dalam ERD yang akan kita lihat di slide berikutnya ini akan menunjukkan bahwa entitas mahasiswa itu mengikuti kegiatan praktikum tertentu karena telah mempelajari suatu mata kuliah yang memang membutuhkan praktikum. Ya, ini jadi ada relasi antara mahasiswa dengan mata kuliah, namanya adalah mempelajari, kardinalitasnya many to many atau end to end. Nah, relasi ini ya berhubungan atau berelasi dengan entitas praktikum. Jadi di sini entitas praktikum ini berelasi dengan relasi mahasiswa mempelajari mata kuliah. Jadi bukan berelasi dengan mahasiswa dan bukan juga berelasi dengan mata kuliah, tapi berelasi dengan relasi yang terjadi antara mahasiswa dan mata kuliah. Nah, sehingga di sini pada relasi mengikuti itu kita tambahkan key dari entitas praktikum yaitu kode pra dan key dari relasi mempelajari. Key dari relasi mempelajari adalah NIM dan kode KUL. Maka kedua key tersebut ditempelkan di relasi mengikuti. Ini adalah penjelasannya ya, bahwa atribut di sini atribut untuk mata kuliah dan mahasiswa tidak digambarkan ya, bisa dilihat dari slide sebelumnya. Kemudian pada praktikum sebagai entitas dia punya 3 atribut yaitu kode pra sebagai key, nama pra dan jumlah jam. Kemudian pada relasi mengikuti ya, kode pra ini akan menjadi foreign key, kemudian ditambah juga dengan NIM dan kode KUL yang diambil dari relasi mempelajari. Nah, di sini perlu ditegaskan sekali lagi bahwa NIM dan kode KUL ini tidak berasal secara langsung dari mahasiswa dan kuliah, tetapi berasal dari relasi mempelajari ya, mempelajari. Nah, karena itulah faktor kronologis yang ingin ditunjukkan oleh agregasasi ini adalah ada relasi mengikuti praktikum jika telah ada relasi mempelajari mata kuliah. Jadi harus ada dulu relasi mahasiswa mempelajari mata kuliah, baru bisa ada relasi mengikuti praktikum. Jadi ERD tadi ya, si agregasi tadi itu bisa kita gambarkan juga dengan bentuk seperti ini, tetapi ini justru akan mengaburkan faktor kronologisnya karena kita lihat di sini mahasiswa dan mata kuliah itu berelasi secara terpisah dari mempelajari dengan praktikum ya. Jadi terlihat di sini mahasiswa mengikuti praktikum punya relasi sendiri, kemudian mata kuliah mengikuti praktikum juga punya relasi sendiri. Tidak ada dia relasi dari mahasiswa mempelajari mata kuliah. Jadi faktor kronologis, secara kronologis di dunia nyata adalah bahwa mahasiswa mempelajari mata kuliah barulah mengikuti praktikum, itu dikaburkan oleh penggambaran ERD ini. Sekarang kita akan bahas tentang key alternatif atau alternate key ya. Kalau kita lihat tadi contoh-contoh kita ya, key itu yang ada di dalam sebuah entitas atau relasi itu kan dipilih dari atribut di dalam entitas yang menjamin keunikan entitas, di mana jika sebuah key itu dapat dikategorikan baik jika ukurannya kecil dan sekuensial. Semakin kecil ukurannya dan semakin berurutan nilai-nilainya, maka semakin baik key tersebut. Seperti contoh, atribut NIM pada himpunan entitas mahasiswa itu adalah key yang baik karena ukurannya kecil dan relatif berurutan. Sedangkan kode KUL pada himpunan entitas kuliah itu tidak sepenuhnya baik karena ukurannya kecil tapi dia bebas formatnya atau tidak berurutan. Nah, pada himpunan dosen, key-nya yaitu nama dos itu dikatakan adalah key yang buruk ya. Mengapa? Karena selain panjang, nilainya juga bebas. Apalagi atribut nama dosen itu tidak sepenuhnya dapat menjamin keunikan. Karena bisa saja ada 2 orang dosen atau lebih punya nama dan gelar yang sama. Oleh karena itu, penggunaan nama dos sebagai key pada entitas dosen itu kurang tepat, sehingga kita harus gantikan ya. Nah, untuk menggantikannya pada nama dosen, pada entitas dosen itu kan hanya ada 2 atribut yaitu nama dos dan alamat dos. Ketika nama dos ini kita nyatakan buruk sebagai key, alamat dos juga pasti sama buruknya ya, karena ada kemungkinan beberapa dosen punya alamat yang sama karena mungkin mereka bersaudara seperti itu ya. Nah, sehingga tidak ada lagi atribut di dalam dosen yang bisa kita pilih sebagai key. Oleh karena itu kita bisa tambahkan atribut baru, misalnya kode dos ya, sebagai key untuk menggantikan nama dos.
Nah, kalau kita kaitkan dengan fakta di dunia nyata, kode DOS ini tidak dikenal dalam pemakaian sehari-hari, ya, karena tidak ada di dunia nyata itu menggunakan kode DOS. Nah, penggunaan atribut menjadi key yang tidak dikenal dalam pemakaian sehari-hari atau tidak ada dalam fakta dunia nyata, itu bisa disebut sebagai key alternatif atau alternate key. Nah, jika nanti diimplementasikan ke dalam basis data, key ini bisa saja kita generate sendiri ya, by system atau dengan menggunakan aplikasi DBMS. Jadi tidak perlu di-create secara manual. Nah, penggunaan atribut kode DOS ini tentu akan berdampak pada atribut di semua relasi yang berhubungan dengan entitas dosen. Jadi, ketika kita ubah nama DOS tidak menjadi key lagi dan kita tambahkan kode DOS sebagai key, maka kita harus cek lagi semua relasi yang berhubungan dengan si dosen ini. Sehingga kita perlu di sini untuk merevisi ERD kita, ya. Nah, di sini kita lihat bahwa dosen itu berhubungan dengan mata kuliah di relasi mengajar. Jadi kalau di dosen sekarang sudah ada tambahan kode DOS ya, dan nama DOS-nya sudah tidak ada. Nah, kode DOS ini akan menempel di mengajar, bukan lagi nama DOS. Nama DOS-nya sudah dihilangkan dari relasi mengajar. Saya minta maaf di sana, nama DOS seharusnya tidak digaris bawah karena bukan primary key lagi ya. Nah, di sini penambahan atribut kode DOS di sisi himpunan entitas dosen ini tentunya akan menyebabkan terjadinya penambahan kebutuhan ruang penyimpanan ya. Tetapi di relasi mengajar justru akan terjadi pengurangan ruang penyimpanan karena ukuran data kode DOS itu jauh lebih kecil dibandingkan data nama DOS ya. Sehingga nanti jika relasi ini melibatkan entitas dosen yang banyak, maka penambahan atribut kode DOS ini akan lebih efisien jadinya. Dilihat dari sisi kebutuhan ruangan penyimpanan, sehingga otomatis kecepatan akses datanya lebih baik ya, karena menggunakan key yang lebih kecil ukurannya. Nah, sekarang kita bahas tentang pengkodaan internal. Jadi kalau data atau informasi yang dapat dilihat oleh pemakai awam atau end user itu bisa saja berbeda dengan bagaimana data itu disimpan. Ya, ini kita kenal sebagai abstraksi data. Jadi data di sisi user atau end user dengan data itu disimpan itu punya bentuk yang berbeda. Nah, salah satu alasan mengapa kita menyatakan suatu data itu dalam bentuk lain itu adalah untuk kebutuhan efisiensi ruang penyimpanan. Dan cara yang ditempuh untuk itu adalah menggunakan pengkodean ya. Nah, untuk pengkodeannya sendiri ada dua jenis, ada eksternal dan internal. Kalau eksternal ini adalah pengkodean yang dibuat secara terbuka dan dikenal baik oleh pemakai awam. Nah, sebagai contoh, NIM dan kode cool itu adalah atribut dalam pengkodean eksternal ya. Karena data NIM ini yang dilihat oleh end user dan yang disimpan itu sama. Begitu juga dengan kode cool. Yang dilihat oleh end user dan disimpan itu sama. Sedangkan untuk kode DOS, ya ini adalah contoh pengkodean internal. Mengapa? Karena di user dia tidak perlu melihat kode DOS. User itu hanya cukup melihat nama dosen. Sehingga kode DOS itu hanya disimpan secara hanya dibutuhkan ya sebagai key dari entitas dosen. Oleh karena itu pengkodean dari kode DOS ini ya tidak perlu kita buat secara eksternal, kita cukup terapkan secara internal di basis data. Nah, ada 3 bentuk pengkodean yang dapat kita pilih. Pertama adalah sekuensial, di mana pengkodean itu dilakukan dengan mengasosiasikan data dengan kode terurut, bisa berupa bilangan asli atau abjad. Misalnya data mutu kuliah seperti sempurna, baik, cukup, kurang, buruk itu bisa kita kodekan dengan A, B, C, D, E. Ya, nanti yang tersimpan di database itu adalah A, B, C, D, E. Nanti program aplikasi yang akan mengkonversi dia menjadi sempurna, baik, cukup, kurang, buruk dengan menggunakan struktur pemilihan seperti itu. Kemudian yang kedua, mnemonik, di mana pengkodean dilakukan dengan membentuk singkatan dari data yang ingin dikodekan. Misalnya data jenis kelamin, laki-laki dan perempuan itu dikodekan dengan L dan P ya. Kemudian sistem blok yang ketiga, ini adalah pengkodean dinyatakan dalam format tertentu. Misalnya NIM itu formatnya adalah XX YYYY, di mana XX itu adalah 2 digit terakhir angka tahun masuknya mahasiswa, sedangkan YYYY itu adalah nomor urut mahasiswa. Nah, misalnya kalau dalam mahasiswa kita juga ingin menyimpan data agama ya dari setiap mahasiswa, maka data agama ini juga dapat kita nyatakan dalam bentuk kode.
Nah, penggunaan kode ini tentunya akan membutuhkan entitas baru yang berelasi dengan mahasiswa untuk mendapatkan nilai dari agama yang sesungguhnya untuk si mahasiswa. Nah, jadi kita buatkan entitas baru dengan nama agama ya. Di sana atributnya ada 2, kode agama dan deskripsi. Ya, mahasiswa berelasi dengan agama, yaitu mahasiswa memiliki agama, di mana relasinya adalah satu mahasiswa memiliki satu agama, tapi satu agama bisa dimiliki oleh banyak mahasiswa. Nah, di sini kode agama ini hanya sebagai kunci atau key ya dari si entitas agama. Kode agama ini bisa kita kodekan dengan 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya 1 itu mengacu ke Islam, 2 mengacu ke Kristen Protestan, 3 ke Kristen Katolik, kemudian 4 ke Hindu, 5 ke Buddha, seperti itu. Nah, sehingga nanti pada saat datanya tampil ke user, yang tampil bukan kode 1, 2, 3, 4, 5, tetapi deskripsinya. Dekomposisi. Nah, sebuah himpunan entitas yang ada dalam sebuah ERD itu kan dapat kita dekomposisi menjadi entitas baru dengan pertimbangan efisiensi ruang penyimpanan atau kecepatan pengaksesan data. Nah, ketika kita melakukan dekomposisi ini, kita biasanya akan menghasilkan satu himpunan entitas kuat atau strong entity set dan satu atau beberapa himpunan entitas lemah atau subentitas. Nah, di sini kan tadi sudah kita bahas ya bahwa dekomposisi itu sebenarnya bentuknya ada 2, ada dekomposisi atribut, ada dekomposisi entitas ya. Dekomposisi ini lazim dilakukan ya dalam rangka penerapan aturan normalisasi pada tabel basis data. Nanti kita akan bahas dalam materi normalisasi. Nah, dalam prakteknya dekomposisi ini juga banyak dipengaruhi oleh bagaimana penerapan normalisasi tersebut terhadap entitas di dalam ERD. Nah, ini contoh dari dekomposisi atribut. Jadi kita membagi entitas menjadi 2 atau lebih atribut ya. Sebagai contoh mahasiswa ini punya informasi terkait NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, tanggal lahir, hobi, nama ortu dan alamat ortu. Nah, di sini kita dekomposisikan atributnya yaitu hobi dan nama orang tua serta alamat orang tua. Menjadi ya, di sini mahasiswa menjadi entiti kuat, sedangkan orang tua dan hobi menjadi entiti lemah ya. Nah, mengapa kita perlu memisahkan ini? Karena bisa saja nama orang tua dan alamat orang tua itu kan jarang diperlukan datanya, jarang diakses. Begitu juga dengan hobi itu jarang diakses, sehingga kita tidak perlu tampilkan dia di dalam entitas mahasiswa. Kita cukup simpan dia di dalam entitas baru namanya orang tua dan hobi yang memiliki relasi ke entitas mahasiswa. Nah, di sini penjelasannya. Kita sesungguhnya dapat saja memiliki entitas mahasiswa yang lengkap ya. Nah, di sini, tapi mengapa kita perlu membuat entitas orang tua? Karena data nama ortu dan alamat ortu itu jarang sekali diakses. Semakin kecil ukuran himpunan entitas itu kan semakin kecil pula ruang yang dibutuhkan waktu implementasi dan semakin cepat pula pengaksesan datanya. Nah, sedangkan untuk entitas hobi di sini karena kita tahu bahwa hobi itu bernilai banyak dan tidak setiap mahasiswa itu punya hobi, sehingga kita pecah hobi itu menjadi entitas sendiri tetapi dia merupakan entitas lemah. Pendekomposisian ini akan mengurangi redundansi data dan mengefisiensikan ruang penyimpanan yang nanti dibutuhkan. Nah, dekomposisi ini juga akan sejalan dengan penerapan aturan normalisasi ya. Sebagai hasil dari dekomposisi ini, jumlah entitas mahasiswa itu akan sama dengan jumlah entitas sebelum didekomposisi ya. Begitu juga jumlah entitas orang tua itu akan sama atau lebih kecil dari jumlah entitas mahasiswa. Yang kedua adalah dekomposisi entitas. Jadi yang dipecah itu adalah entitasnya menjadi 2 atau lebih entitas baru ya. Nah, ini sebenarnya kita sudah bahas dalam contoh spesialisasi tadi bahwa dosen itu dibagi menjadi dosen tetap dan dosen tidak tetap. Di dosen yang awalnya ada kode DOS, nama DOS, alamat DOS, NIK, pangkat, tanggal masuk, alamat kantor dan nama kantor, itu akan didekomposisi menjadi dosen ya. Dengan ini adalah dosen tetap ya, maksudnya adalah dosen tetap, jadi ada kode DOS, nama DOS, alamat DOS, NIK, pangkat dan tanggal masuk, serta menjadi dosen tidak tetap ya di bagian bawah, yaitu kode DOS, nama DOS, alamat DOS, nama kantor dan alamat kantor.
Dalam perancangan basis data perlu pula dipertimbangkan adanya faktor fleksibilitas ya, bahwa faktor ini memang bukan faktor utama tapi merupakan salah satu parameter untuk menentukan bagus tidaknya desain basis data. Pertimbangan tentang efisiensi ruang penyimpanan dan dukungan pada kecepatan akses data itu akan membuat kualitas desain basis data menjadi lebih baik. Namun, kualitas desain basis data yang paling baik adalah mempertimbangkan faktor fleksibilitas. Sayangnya, pengakomodasian faktor fleksibilitas dalam banyak keadaan itu akan berbanding terbalik dengan pertimbangan tentang efisiensi ruang penyimpanan dan kecepatan akses. Artinya, demi fleksibilitas kita tentu saja akan membutuhkan ruang penyimpanan yang lebih besar dan bentuk pengaksesan yang lebih kompleks sehingga waktu aksesnya menjadi lebih lama. Nah, desain basis data yang telah kita buat ya tadi yang kita bahas dari slide pertama sampai slide yang tadi itu sebenarnya sudah cukup memadai untuk kondisi saat ini ya. Nah, seringkali desain basis data itu kita bangun berdasarkan sejumlah asumsi atau fakta yang berhasil kita kumpulkan. Asumsi ini biasanya menyederhanakan kenyataan sesungguhnya atau meniadakan anomali yang ada. Fakta yang bisa kita kumpulkan sekarang bisa saja berbeda dengan apa yang akan kita temukan pada kurun waktu yang akan datang. Padahal, dalam membangun sebuah sistem informasi, pembuatan basis data itu dilakukan di awal. Nah, setelah desain database-nya jadi, barulah kita masuk ke tahap pembuatan aplikasi dengan coding ya. Nah, akan menjadi fatal jika pekerjaan pembangunan sistem informasi itu telah selesai, tapi ternyata tidak memadai untuk mengelola data atau informasinya, karena kondisinya yang ternyata telah berbeda dengan waktu pada saat berbeda dengan kondisi pada saat desain basis datanya dibuat, ya. Hal yang sama juga bisa terjadi setelah pemakaian aplikasi, ternyata kondisinya berbeda dengan kondisi pada saat desain basis datanya dibuat. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan faktor fleksibilitas. Jadi, fleksibilitas ini dalam desain basis data perlu dipertimbangkan untuk mengantisipasi kondisi-kondisi yang menurut perhitungan kita bisa saja terjadi atau memang akan terjadi pada sekian waktu yang akan datang. Fleksibilitas yang pertama adalah kita bisa melakukan penambahan atribut. Jadi kita bisa menyediakan sejumlah atribut cadangan atau tambahan untuk mengantisipasi kebutuhan saat ini yang belum ada, yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Misalnya, kalau tadi kita lihat tabel mahasiswa itu, kita tidak mengetahui mahasiswa itu jurusannya apa, program studinya apa, karena mungkin saja pada saat desain database-nya dibuat, ya, perguruan tinggi tersebut hanya memiliki satu jurusan dan satu prodi, sehingga tanpa ada atribut jurusan dan program studi, kita otomatis sudah tahu bahwa mahasiswa tersebut dari jurusan apa dan prodi apa. Tetapi semakin berkembangnya perguruan tinggi tersebut, mungkin saja akan ada penambahan program studi, penambahan jurusan, sehingga pada himpunan entitas mahasiswa itu kita perlu tambahkan atribut jurusan dan program studi, dan juga kita perlu tambahkan atribut tahun ajaran dan semester, ya, supaya kita tahu nilai dari mata kuliah yang diperoleh oleh mahasiswa itu di tahun ajaran berapa dan di semester berapa. Memang saat ini mungkin belum dibutuhkan, tapi di masa yang akan datang sangat potensial untuk dibutuhkan. Kemudian bisa saja dilakukan fleksibilitas dengan cara pemilihan domain atribut yang lebih luas. Sebagai contoh, atribut NIM itu kan tadi direpresentasikan dengan field bertipe karakter dengan lebar 6 digit ya. Nah, di mana 2 digit pertama itu menunjukkan tahun masuk mahasiswa. Jadi kalau NIM-nya adalah 100001, berarti dia terdaftar pada angkatan 2010. Bagaimana dengan mahasiswa yang masuk pada tahun 2100? Berarti kan NIM-nya akan menjadi 0001 seperti itu, ya. Nah, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat ini kan bentuknya kurang bagus dan juga bisa saja menjadi rancu ya, apakah ini angkatan 1900 ya, atau angkatan 2000 atau angkatan 2100 seperti itu. Nah, saat desain basis datanya tengah dibuat, boleh jadi kebijakan tentang format nilai NIM pada tahun 2100 ke atas itu belum dipertimbangkan, belum dipikirkan. Nah, sehingga kita bisa antisipasi, kita perbesar domainnya. Jadi pola NIM-nya kita tambahkan 2 digit lagi dengan menyertakan tahunnya secara lengkap menjadi 2100, baru 4 digit di belakangnya adalah nomor urut mahasiswanya. Sehingga sekarang NIM ini akan menjadi tipe char dengan panjang 8 atau mungkin dengan panjang 10. Nah, kendati saat ini
dia akan memakan ruang penyimpanan yang lebih besar, terlihat seperti itu, tetapi dia akan memadai untuk diterapkan di masa yang akan datang. Langkah yang ketiga bisa kita lakukan generalisasi, ya. Jadi kita mungkin sekarang kita tertarik untuk memisahkan entitas itu menjadi mahasiswa D3 dan mahasiswa S1. Tetapi akan ada persoalan di kemudian hari kalau misalnya perguruan tinggi itu juga membuka untuk mahasiswa yang statusnya D1 atau S2 seperti itu. Berarti kalau kita menggunakan pemisahan seperti ini, kita harus membuat lagi entitas mahasiswa D1 dan membuat lagi entitas mahasiswa S2. Berarti kita harus mengubah rancangan database kita lagi. Nah, akan lebih fleksibel kalau ini kita generalisasi, ya. Kita gabungkan semuanya menjadi satu entitas, yaitu mahasiswa, tetapi supaya informasinya nggak hilang tentang status mahasiswa itu apakah D1, D2, D3, D4, S1, S2 seperti itu, maka pada entitas mahasiswa kita tambahkan atribut baru dengan nama proc studi misalnya, yang isinya nanti adalah D3, D4, S1, S2 dan sebagainya. Yang keempat itu adalah mengubah struktur entitas dari orientasi kolom menjadi orientasi baris, ya. Nah, fleksibilitas ini selalu mengorbankan kemudahan atau kecepatan akses data. Untuk menampung semua fakta yang mungkin, kita akan melengkapi himpunan entitas dan relasi ini dengan atribut yang kita butuhkan. Tetapi ada kalanya tidak semua entitas itu akan membutuhkan semua atribut, atau lebih fatal di masa yang akan datang, ada kebutuhan penyimpanan data yang tidak terantisipasi dengan atribut-atribut tersebut. Sebagai contoh, kita lihat relasi mempelajari antara mahasiswa dan kuliah, ya. Nah, di dalam relasi mempelajari itu ada satu atribut namanya indeks nilai. Jadi sebenarnya indeks nilai itu kan berasal dari beberapa komponen nilai. Nah, misalnya ada kondisi di mana untuk mata kuliah struktur data hanya diperoleh dari komponen UTS, UAS, dan praktikum. Sedangkan untuk mata kuliah basis data hanya diperoleh dari UTS, UAS, dan tugas. Sedangkan untuk mata kuliah matematika 1 misalnya indeks nilai itu hanya diperoleh dari nilai UTS dan UAS. Nah, komponen penentu nilai yang tidak seragam ini tentu akan menyebabkan kita memilih atribut yang dapat mengakomodasi kebutuhan semua entitas yang ada. Nah, dengan paling gampang itu adalah kita tambahkan semua atribut tersebut di relasi mempelajari. Tetapi cara ini kurang efisien karena tidak semua mata kuliah membutuhkan atribut tersebut untuk mendapatkan indeks nilai. Nah, oleh karena itu kita akan akomodasi hal ini dengan melakukan perubahan desain basis data dan struktur tabel implementasinya. Jadi kita bisa mengubahnya dari berorientasi kolom ini menjadi berorientasi baris, ya. Jadi yang awalnya adalah mahasiswa mempelajari mata kuliah, ya, di mana di dalam relasi mempelajari itu ada NIM kode kuliah indeks nilai, kemudian ada 4 atribut tambahan yaitu nilai UTS, nilai UAS, nilai NILPRA untuk praktikum dan NILTUG untuk nilai tugas. Ini kita akan pecah, ya, dengan menambahkan satu entitas baru lagi dengan nama jenis nilai, di mana jenis nilai ini akan terdiri dari kode nil dan deskripsi. Jadi kode nilnya 1 untuk nilai UTS, kode nilnya 2 untuk deskripsi nilai UAS, kode nilnya 3 misalnya untuk deskripsi nilai praktikum, kode nil 4 misalnya untuk deskripsi nilai tugas, seperti itu, ya. Nah, kemudian relasi yang terjadi di mempelajari ini otomatis akan berisi atribut kode nil dari jenis nilai. Jadi nilai UTS, nilai UAS, nilai pra, dan nilai tugas yang semula jadi atribut dari mempelajari itu akan dihilangkan, ya, karena itu sudah diakomodasi sekarang oleh entitas jenis nilai dan digantikan dengan foreign key dari jenis nilai yaitu kode nil. Nah, ini jadi tabelnya, ya. Awalnya tabelnya adalah yang paling atas ini, ya, yaitu tabel mempelajari. Kita lihat di sini untuk IF 110 kita lihat nilai tugas untuk mahasiswa 10101 itu nilai tugasnya kosong. Begitu juga untuk 10004 itu nilai tugasnya kosong. Jadi kan kolom ini tidak berguna ketika mata kuliahnya adalah IF 110. Dan juga berikutnya NILPRA. Kolom NILPRA ini tidak berguna ketika mata kuliahnya adalah IF 310. Dan nilai pra dan nilai tug ini juga tidak berguna ketika mata kuliahnya adalah KU 234. Ya. Jadi, nah,
Ini akan menyebabkan terjadinya pemborosan ruang penyimpanan sebenarnya ya. Mengapa? Karena kan satu mata kuliah itu bisa diambil oleh banyak mata kuliah, jadi akan banyak ada duplikasi baris yang kolom-kolomnya itu kosong. Oleh karena itu, kita akan pecah menjadi tabel jenis nilai ya. Misalnya di sini kode nilainya adalah UT untuk ujian tengah semester, UA untuk ujian akhir semester, PR untuk praktikum, TG untuk tugas, KISAT untuk kuis. Dan tabel nilai sendiri ya, yang itu akan terdiri dari kode KUL, NIM, dan kode NIL serta nilainya ya. Jadi kita lihat sekarang semua barisnya terisi ya, jadi tidak kosong lagi. Kita lihat di sini 3 baris pertama itu akan sesuai dengan kode KUL IF110 ya, yang hanya membutuhkan 3 komponen yaitu UT, UA, dan PR. Ini adalah 3 baris yang sesuai dengan IF misalnya 310 ya, dia membutuhkan UT, UA, dan TG misalnya. Dan ini adalah 2 baris yang sesuai dengan kode KUL KU 234 yang dia hanya membutuhkan nilai UTS dan nilai UAS sebagai komponen nilainya. Jadi sudah tidak ada baris kosong lagi, semua sudah terisi sehingga lebih efisien. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi Entity Relationship Diagram. Saya mohon maaf tadi di slide ada banyak kesalahan-kesalahan penulisan ya, kesalahan pengetikan, dan sudah saya jelaskan juga tadi pada saat saya menjelaskan materinya. Dan saya minta maaf juga jika ada banyak gangguan-gangguan suara di luar suara saya. Saya harapkan tidak mengurangi kejelasan saya dalam menyampaikan materi di video ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, di video berikutnya dengan materi-materi yang lain. Selamat pagi dan terima kasih.